Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Sri Rahayu dengan NIM 21071010 dan Laili dengan NIM 2107100012 dan Fitri Anjani dengan NIM 2107100025. Kami dari kelas A1, Prodi Pendidikan Matematika Universitas Malikussaleh. Adapun tujuan video kami kali ini adalah untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Media Pembelajaran Berbasis ICT tentang pengaplikasian software autograf dengan dosen pengampu Ibu Aklimawati, SPD, MP. Nah, sebelum kita masuk dalam pengaplikasian softwarenya, kita juga harus tahu nih teman-teman sejarah autograf itu. Nah, dalam sejarah perkembangannya, autograf software yang pertama kali diciptakan pada September tahun 1993. Autograf aslinya ditulis dalam BBC, Basic di Girls School, Vetterborg atau UK, didasarkan pada konsep asli oleh Philip Konzen. Pemrograman ini di bawah arahan Douglas Butler dengan kontribusi besar dari Adrian Vikman dan Alex Stanhope. Autograf juga mempunyai jenisnya nih teman-teman. Yang pertama itu ada autograf V.2.10 atau 2010 diluncurkan pada tahun 2003. Nah, yang kedua itu ada autograf version 3 atau 3 Maret 2004. Dan yang ketiga ada autograf software version 3.10 atau April 2005. Dan yang keempat itu ada autograf versi 3.20 internasional atau Unicode pada tahun 2007. Dan untuk pengertian autograf, autograf itu merupakan program khusus yang digunakan dalam pembelajaran matematika. Autograf memiliki kemampuan membuat grafik 2 dimensi dan 3 dimensi untuk materi transformasi, kerucut bagian, vektor, kemiringan, dan turunan. Dengan menggunakan software ini, pengguna dapat mengamati bagaimana fungsi grafik, persamaan, dan perhitungan. Kemudian ada juga nih teman-teman, kelebihan ketika kita menggunakan autograf software dalam pembelajaran matematika. Yang pertama itu untuk mempengaruhi proses kerja dan meningkatkan produksi, khususnya dengan meningkatkan kecepatan dan efisiensi proses. Yang kedua, memungkinkan siswa untuk memvisualisasikan dan lebih memahami matematika dalam kehidupan nyata. Yang ketiga, mengatasi kesulitan siswa dan konstruksi gambar. Yang keempat, pengajaran dengan mengintegrasikan autograf di sekolah dapat meningkatkan efektivitas dan kualitas mengajar. Dan yang kelima, meningkatkan variasi dan daya penarik aktivitas di kelas. Kemudian ada juga nih kekurangan dari autograf teman-teman. Yang pertama itu, autograf software ini tidak bisa menyajikan cara untuk menyelesaikan masalah yang diberikan. Software ini hanya memberikan hasil. Yang kedua, tidak ada evaluasi bagi siswa karena sifatnya hanya sebagai latihan bagi siswa. Dan yang ketiga, tidak bisa menyelesaikan masalah secara analitis. Jadi pada video ini saya ingin menjelaskan cara bagaimana sih menggunakan aplikasi autograf itu. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi autograf versi kelima. Langkah yang harus kita lakukan yaitu mengeklik 2 kali pada aplikasi autografnya untuk membuka. Nah, inilah menu-menu yang ada pada autograf. Di sini kita bisa memilih dimensi mana yang ingin kita gunakan. Nah, di sini ada grafik untuk 1 dimensi dan yang ini untuk 2 dimensi dan yang ini untuk 3 dimensi dan yang ini untuk dimensi kompleks. Karena saya di sini ingin membuktikan gambar, kalian bisa mengeklik pada grafik 2 dimensi, yaitu yang ini. Baik, sebelumnya di sini saya ingin membacakan soal dulu. Tentukan gambar dari titik-titik berikut ini apakah berbentuk segitiga sama kaki. Titik sudutnya 5,3, min 2,4, 10,8. Nah, inilah menu-menu yang ada pada dimensi 2.
Langkah yang pertama yang saya ingin lakukan yaitu saya ingin mengubah persegi panjang ini menjadi persegi. Kita bisa mengeklik pada zoom out X, lalu klik pada tengah-tengah kotak. Nah, sudah berubah menjadi persegi. Selanjutnya, kita bisa memasukkan soal yang tadi ke dalam enter coordinates untuk melihat soal tersebut berbentuk apa. Langsung saja masukkan angkanya. X-nya 5, Y-nya 3, melihat titik sudutnya. Nah, ini dia titik sudutnya sudah muncul. Lanjut untuk yang kedua, min 2, untuk Y-nya 4. Oke, ini dia untuk titik keduanya. Kita lanjutkan untuk titik yang ketiga, 10 untuk X-nya, untuk Y-nya itu 8. Oke. Nah, untuk yang ketiga kan belum nampak nih, karena pada sumbu Y cuman terdapat 4. Kita bisa membuat sumbu Y ini menjadi panjang dengan cara mengeklik. Yang pertama kali kita klik itu akses, klik pada akses, lalu klik pada edit akses. Nah, kita bisa mengubah X minimum, X maksimum, Y minimum, dan Y maksimumnya. Nah, di sini saya ingin mengubah Y-nya saja menjadi 10, Y minimumnya menjadi 10, dan Y maksimumnya menjadi 10 juga. Oke, nah sudah muncul nih. Lalu kan ini belum bisa kita lihat ya, ini berbentuk gambar apa. Nah, kalian bisa mengekliknya pada enter shape. Klik, lalu kalian bisa masukkan angka-angka yang ada pada soal. X-nya 5, Y-nya 3, X-nya min 2, Y-nya 4, X-nya 10, Y-nya 8. Klik OK. Nah, inilah gambar segitiganya sudah berbentuk. Untuk mengesave-nya, kalian bisa tekan File. Kalian juga bisa tekan Save Ctrl atau Ctrl S ini, klik, lalu Save. Yes, maka dia akan muncul pada file. Baik, saya akan melanjutkan untuk contoh soal yang kedua. Kita bisa kembali dulu ya ke welcome, tekan welcome. Nah, sudah kembali, klik lagi. Nah, soal yang kedua itu tentukan gambar kurva parabola yang dilewati oleh garis Y sama dengan X dengan persamaan kurva Y sama dengan negatif X kuadrat ditambah 2X ditambah 3. Nah, yang pertama, langkah pertama sama, saya ingin mengubah persegi panjang ini menjadi persegi. Kalian bisa tekan pada support X, lalu klik pada tengah-tengah kotak. Nah, langsung saja kalian masukkan angkanya pada enter equation. Nah, di sini kalian bisa masuk persamaan kurvanya. Y sama dengan X, klik pada OK. Nah, sudah muncul garis persamaannya.
untuk melihat garis ini munculnya dari atas atau dari bawah ya, kalian bisa mengekliknya kali, lalu tekan pada slow pot atau gambar kura-kura, lalu kalian bisa tekan pada replot. Oke. Nah, di sini kalian bisa melihat garis persamaannya itu munculnya dari bawah atau dari atas. Ternyata dari bawah ya guys. Nah, kita selesaikan. Baik, kita lanjutkan pada contoh soal. Y sama dengan min x kuadrat ditambah 2x ditambah 3. Oke. Nah, sudah muncul kurvanya. Nah, untuk membuat sumbu y-nya lebih panjang, kalian bisa mengakui pada akses, lalu edit akses, kalian bisa mengubahnya. Ini minimumnya berapa? Minimumnya 7. Ini maksimumnya 7. Klik pada OK. Nah, dia gambarnya sama seperti tadi. Untuk melihat kurvanya ini, jalannya dari mana? Kalian bisa mengakui kurvanya, lalu tekan slow pot, lalu tekan klik pada replot. Nah, dia akan jalan sendiri. Nah, selesai sudah. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.